Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasa Fitri Adi Subayang akan mempresentasikan materi dengan judul sampel audit untuk pengujian pengendalian dan substansif dari transaksi. Yang pertama ada sifat dan tujuan sampling audit. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% untuk dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Seksi ini memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel audit. Selanjutnya ada sampel representatif. Tujuan auditor memilih sampel suatu populasi adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif, yaitu sampel yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Dalam praktik, auditor tidak dapat mengetahui apakah suatu sampel representatif bahkan setelah semua pengujian telah selesai. Untuk meningkatkan kemungkinan suatu sampel menjadi representatif dengan menggunakan kecermatan dalam merancang, menyeleksi, dan mengevaluasinya. Hal yang dapat mengakibatkan hasil sampel menjadi tidak representatif adalah kekeliruan non-sampling dan kekeliruan sampling yang dapat dicegah dengan meningkatkan ukuran sampel dan menggunakan metode seleksi pos atau unsur sampel dari populasi yang memadai. Selanjutnya ada metode statistik dan non-statistik. Adapun persamaannya yaitu pada 4 bagian, yaitu perencanaan sampel, seleksi sampel, pelaksanaan pengujian, dan evaluasi hasil. Ada juga perbedaannya, yaitu metode pemilihan sampel dari metode statistik adalah acak, sederhana, sistematis, probabilitas proporsional dengan ukuran, dan stratifikasi. Sedangkan metode non-statistik, metode pemilihan sampelnya terarah, blok, dan sembarang. Selanjutnya ada metode seleksi sampel non-profitabilitas, yaitu metode seleksi dengan sampel dengan tidak didasarkan pada probabilitas matematis, melainkan didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan auditor dalam menerapkan pertimbangan profesional, sehingga representatif tidak mungkin sulit ditemukan, yaitu terdiri dari seleksi sampel terarah, seleksi beberapa unsur secara berurutan, dan seleksi sembarangan. Selanjutnya ada distribusi sampling dan sampling audit. Distribusi sampling adalah suatu frekuensi distribusi dari hasil-hasil atau seluruh sampel yang mungkin dari suatu ukuran tertentu dapat diperoleh dari populasi yang berisi beberapa parameter yang spesifik. Estimasi atribut didasarkan pada distribusi binomial, yaitu dari seluruh sampel yang mungkin di mana unsur-unsur populasi masing-masing memiliki satu atau dua pernyataan yang mungkin. Selanjutnya ada sampling atribut, adalah metode statistik yang digunakan untuk mengestimasi proporsi unsur-unsur dalam satu populasi yang mengandung karakteristik atau atribut yang menjadi kepentingan. Proporsi ini disebut tingkat keterjadian dan merupakan rasio dari unsur yang mengandung atribut khusus terhadap unsur populasinya. Selanjutnya ada resiko sampling dan non-sampling audit. Resiko sampling berkaitan dengan kemungkinan sampel yang diambil tidak menggambarkan secara benar populasi tersebut, sehingga kesimpulan auditor tentang pengendalian intern atau rincian atas transaksi dan saldo yang didasarkan pada sampel tersebut mungkin berbeda dengan kesimpulan yang akan dihasilkan dari pengujian populasi. Sedangkan resiko non-sampling menunjukkan bagian resiko audit yang tidak disebabkan oleh pengujian hanya pada sebagian data. Sumber-sumber resiko non-sampling meliputi kesalahan manusia, penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan audit, salah menginterpretasikan hasil sampel, kepercayaan pada informasi yang salah terima dari pihak lain. Selanjutnya menentukan populasi dan unique sampel. Populasi merupakan kelompok transaksi yang diuji. Auditor harus menentukan bahwa penyajian secara fisik atas populasi tersebut adalah sesuai tujuan terencananya. Unit sampling merupakan elemen individual dalam populasi. Unit sampling dapat berupa dokumen, item-item dalam dokumen, ayat jurnal, atau register atau catatan dalam arsip komputer. Untuk asersi di atas, unit sampling dapat berupa voucher.
Selanjutnya ada sampling statistik dan non-statistik. Dalam melakukan pengujian audit yang sesuai dengan GAAS, audit dapat menggunakan sampling non-statistik atau sampling statistik atau keduanya. Kedua jenis sampling memerlukan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana sampling, serta pengevaluasian hasil-hasilnya. Lebih dari itu, kedua jenis sampling tersebut dapat memberikan bahan bukti yang cukup, sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pekerjaan ketiga. Kedua jenis sampling audit ini juga diperuntukkan pada beberapa risiko sampling dan non-sampling. Perbedaan penting antara kedua jenis sampling ini adalah bahwa hukum profitabilitas digunakan untuk mengendalikan risiko sampling dalam sampling statistik. Selanjutnya, menentukan tujuan audit. Tujuan audit adalah target yang akan diaudit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilaksanakan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Tujuan audit sendiri harus sesuai dengan keinginan pemberi tugas, hasil dari analisa yang dilakukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tujuan harus dibicarakan dengan pemberi tugas agar tercapai kesamaan pemikiran antara auditor dan pemberi tugas. Adapun cara dalam menentukan tujuan audit, yang pertama mengidentifikasi tujuan yang ada mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah dilakukan di masa sebelumnya. Dan yang terakhir, membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.